Ya, menurut analisa dari warganya sendiri ya, keempat kesaksian saksi korban atau ini memang tidak ada ekosisten dan tidak sama atau berbeda gitu ya dengan BAP yang diterima oleh Nikita Mirzani sejauh ini gitu. Kenapa blunder semua ini? Oke, kita akan bahas beberapa fakta-fakta yang terungkap selama persidangan kemarin ya. Pertama dari saksi pertama, saksi korban pertama adalah saksi pertama adalah DRG sendiri gitu ya. Oke, yang pertama dari saksi DRG sendiri ya mengatakan bahwa sebenarnya alasan terbesar kenapa dia penjarakan Nikita Mirzani atau memenjarakan Nikita Mirzani bukan masalah skincare atau juga pemerasan, tapi masalah personal gitu ya, yang tidak terima dikatain dokter abu-abu, dokter apa tuh, begeng, kemudian dempul dan segala macamnya seperti yang kalian saksikan di sidang kemarin gitu. Fakta kedua dari saksi DRG sendiri mengatakan bahwa sebagian besar dari produk yang ada di kliniknya bukanlah produk milik dia sepenuhnya, namun produk orang lain. Ada beberapa produk orang lain yang sengaja ditempel stiker milik Glavisya. Dan fakta mengejutkan selanjutnya bahwa produk atau juga yang kemarin mengelak ya bahwa itu dikatai bukan produk, adalah sebuah treatment gitu ya bernama Glowing Booster Cell yang katanya diduga mengandung 19 jarum di dalamnya, itu tidak terdaftar resmi di BPOM. Selain yang katanya tidak ada legalitas dari BPOM, bahwa juga di situ tidak ada instruksi bagaimana cara pemakaiannya, bahkan expire tanggalnya itu berapa itu tidak ada. Tentu ini akan memperpanjang kasus atau proses persidangan nanti. Pembuktiannya nanti akan ada partnya sendiri. Selain dugaan tidak adanya legalitas dari BPOM, bagaimana nih Dr. Reza Gladys ini begitu percaya diri mengedarkan produk tersebut di beberapa e-commerce? Ya, dari hasil catatan yang mungkin salah atau benar ya gitu, dari persidangan kemarin bahwa DRG mengakui menjual produk tersebut sejak September 2023, kemudian diganti menjadi sebuah treatment ya gitu, bukan produk lagi. Dan treatmentnya itu berupa voucher untuk mendapatkan treatmentnya itu langsung ke kliniknya ya gitu. Jadi tidak bisa tentunya digunakan di rumah masing-masing untuk para si pembeli ini atau customer ini. Lantas yang dipertanyakan oleh Nikita Mirzani kemarin, bagaimana beberapa pelanggan atau juga pembeli ini yang rumahnya itu jauh atau anggap aja di luar Jakarta, itu di Makassar gitu katanya, apakah harus datang ke kliniknya jauh-jauh untuk membayar tiket pesawat lagi untuk melakukan treatment tersebut? Saksi bilang berkali-kali katanya dokter Oki bilang sudah tutup saja uangnya, mulutnya pakai uang. Saya baca di BAP yang di transkrip semua tuh menurut saya tadi katanya bukti transkrip ini saya tidak menemukan yang ada dan istri Anda bilang dari tadi. Itu kira-kira Anda tuh ngomongin ke siapa? Apa buktinya? Itu menjelaskan yang mulia tadi terkait yang Oki bilang tutup mulutnya, Dr. Oki bilang, saksi Oki bilang tutup mulutnya pakai uang pakai. Itu saya tidak ada di tidak ada, bukan saya tidak bersama dengan saksi Reza Gladys. Jadi dia tidak tahu, yang tahu itu ada saksi Baiti. Tapi kok Anda dari tadi ngomong begitu? Yang tutup mulut pakai itu adalah percakapan manggil dengan saksi Reza Gladys. Saksi Reza Gladys pada tanggal 14 November. Ya, kalau begitu Anda jangan jelaskan karena kan itu Anda tidak tahu kebenarannya. Tutup mulut itu yang Anda bilang, katanya dokter Oki bilang sumpah aja mulutnya kita pakai uang. Anda tidak tahu kan? Tidak tahu, tapi kan saksi Baiti cerita. Iya, cerita. Tadi pun saya ceritakan kan saksi Baiti yang cerita. Saksi di transkrip ini saya baca berulang-ulang selama 1 minggu tidak ada bahasa itu, tidak ada bahasa itu. Ya, satu pertanyaan saya yang selanjutnya, Anda bilang katanya Mahir itu meminta uang 5 miliar dari rekaman yang mulia, izin dari rekaman yang sudah beredar yang memang direkam oleh saksi sendiri dan mungkin disebarkan sendiri, saya tidak tahu. Ya, di situ jelas sekali di rekaman itu, dan mungkin yang di sini juga sudah mendengar
Di situ Reza Televis mempush Mail untuk berkali-kali sebutkan saja Mail angkanya, sebutkan atau saya tidak enak. Itu maksudnya gimana ya? Kok Mail sahabat saya dipush begitu untuk yang izin yang boleh saya menjawab di sini, yang saya tahu sudah berkali-kali cuma bilang, aduh saya nggak enak ini nyebutnya ya gimana, oh nggak apa-apa, yang pikir mungkin masuk akal gitu kan, ternyata kan besar juga gitu. Jadi yang Anda ingat berapa kali? Saya lupa cuma waktu itu bilang bahwa aduh saya nggak enak ya bilangnya, boleh nih bilang, boleh nih bilang. Itu saudara yang Anda lupa, tapi kan Anda berada di sisinya. Iya, tapi kan ini kejadian udah berapa bulan belakang. Anda lupa. Iya. Karena kalau saya Lupa. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kalau saya lupa. Berkali-kali. Iya, tapi saya ingatnya adalah saat terdakwa mengancam saksi Reza dan saya ingat. Tadi saudara saksi bilang katanya Mail menelpon terus. Dan di sini ada juga kok bukti transkripnya bahwa yang menghubungi duluan itu adalah saudari Reza, ya. Dan yang Anda bilang katanya telepon bertiga itu sama Dr. Oki dan Reza. Oke, kita akan lanjut di fakta berikutnya dari suami DRG sendiri, gitu ya. Yang pertama, Dr. Mufid mengaku merekam diam-diam percakapan antara DRG dan Mail, ya, gitu. Itu poin pertama. Nah, dari poin tersebut, jika memang benar adanya Dr. Mufid merekam diam-diam percakapan antara DRG dan Mail, maka kasus ini akan memiliki cabang hukum baru, karena alat bukti dianggap tidak sah atau ilegal. Kenapa dianggap tidak sah? Karena yang merekam bukan DRG sendiri, melainkan pihak ketiga, yaitu suami dari DRG. Akan dianggap sah jika yang merekam itu DRG sendiri. Kemudian poinnya, jangan sampai tersebar. Tapi pada kenyataannya, bukti rekaman tersebut sudah tersebar luas. Dan poin selanjutnya atau fakta berikutnya itu ada di video tadi, di mana Dr. Mufid itu mengaku lupa atas BAP yang sudah dibuatnya. Inisiasi dan bagaimana ceritanya sehingga dipecah menjadi 4 miliar dibayar 2 kali. Baik, izin menjelaskan kembali yang mulia. Pada saat itu saya ditelepon, dicontohkan nih Mira Hayati yang akan dipenjarakan, saya ditakut-takuti. Lalu setelah itu pertanyaan saya jangan dibawa ke sana kemari yang mulia. Simpel. Tolong Anda jelaskan secara tegas 4 miliar pecah jadi 2 itu bagaimana kerja, nggak usah ke sana kemari. Tolong Anda jelaskan 2 miliar pecah, saya bayar 2 miliar disepakati di sini, sudah nggak usah ke Hayati segala macam. Ismail Marzuki menyepakati membayar 2M ke PT Bumi Paralel. Oke, cukup. Satunya lagi, 2 miliarnya lagi bagaimana? Harus cash ya dok, besok. Harus cash dok, cukup seperti itu. Baik, terima kasih. Dan sepakat Anda untuk menyelaksanakan itu. Sepakat di bawah Oke, tekanan. terima kasih yang mulia, sudah sepakat ya mulia. Sudah sepakat gitu ya. Wah, Bang Fahmi luar biasa jebakan-jebakannya ya. Dilanjutkan mulia, saudara saksi melihat nggak pada saat penyerahan yang cashnya? Saya melihat karena saya ada di situ. Siapa yang menyerahkan? Yang apa? Yang menyerahkannya? Yang menyerahkan adalah asisten saya dan membantu membawa mobil, yaitu saudara Franky kalau tidak salah. Asisten saudara ada di situ Ada saat di, itu. pada saat sudah terjadi, asisten saya diminta masuk untuk membantu membawa mobil. Dari awal sampai terakhir transaksi, asisten saudara itu ada di situ? Tidak. Pada saat kapan? Pada saat saya sudah mau memberikan, pada saat saya memberikan uangnya, kemudian asisten saya membantu mengambilkan barang tersebut ke dalam. Jadi yang menyerahkan itu sebenarnya asisten saudara, Saya dan saudara sendiri. Saya dan suami saya pastinya. Tadi saudara katakan asisten. Maksud saya, asisten saya membantu membawakan ke. Oh, membantu. Ya. Oke. Untuk membantu, mungkin perantara aja ya gitu. Berikutnya pertanyaannya, saudara saksi, dalam kasus ini saudara ini merasa dijelek-jelekan ini terkait pribadi atau terkait skincare? Izin menjelaskan yang mulia, ini sudah tadi saya jelaskan, akan tetapi akan saya jelaskan kembali. Nikita Mirzani di tanggal 14 melakukan live streaming. Nah, saya cuma tanya itu dengan menjelek-jelekan saya pribadi. Pribadi aja ya, bukan terkait produknya.
Oh, mengatai produk juga kan? Produk apa pribadi sendiri? Produk dan saya pribadi. Produk dan saya pribadi, akan tetapi yang saya permasalahkan adalah masalah pribadi. Jadi saya cukup tanya. Poinnya ya, sudah ditegaskan masalah produk atau masalah pribadi gitu ya. Di persidangan di awal gitu, kesaksian awal ya di persidangan sebelumnya, ketika itu terdakwanya adalah NM gitu, dia mengaku hanya masalah pribadi. Kemudian ketika di persidangan kedua yang terdakwanya ada Mail atau Ismail Marzuki, dia mengaku produk dan juga personal gitu ya. Namun yang memang dipermasalahkan paling besar bukan masalah produknya tapi masalah personal. Itu tolong di garis bawah ya. Ada produk atau pribadi, berarti pribadi nih. Dua-duanya, oke. Berarti jawabannya. Nah, berubah lagi kan dua-duanya gitu katanya. Bukan yang pertama yang di persidangan awal itu benar-benar personal aja gitu karena dikatain abu-abu gitu ya. Sekarang dua-duanya. Sebelumnya juga Anda ragu-ragu untuk menjawabnya. Saya tidak ragu-ragu, akan tetapi dia memang membahas produk saya, tapi kita Mirjani tidak memegang produk saya. Jadi produk atau pribadi saudara sebenarnya ini? Di sini yang saya permasalahkan adalah permasalahan menjelekan pribadi saya. Oke, cukup. Saya hanya penegasan aja. Selanjutnya terkait percakapan. Percakapan yang saudara lakukan, menurut saudara kan tadi ada 3 percakapan, tapi setelahnya ada 4 percakapan di tiga video call itu. Di tanggal berapa? Di tanggal 27. Di tanggal 27 bersama Dr. Oki. Iya. Tadi yang saudara katakan ada dengan suami saudara itu kapan? Ada 4. Tadi yang pas diperlihatkan itu yang mana? Yang diperlihatkan itu bukan dengan Dr. Oki, akan tetapi dengan ada yang tadi pas diperlihatkan. Kan tadi saya tanya, ini percakapan antara siapa? Kerjaan JPU. Ternyata kan 3. Tapi saudara katakan lagi itu ada suami saya juga. Tapi sebelumnya saudara katakan 3. Yang mana itu? Pada saat diperlihatkan tadi. Ini ya, biar tidak bingung, ditanya dulu. Ada 3 percakapan. Silakan. Selanjutnya pertanyaan saya terkait rekaman. Apakah selalu direkam dengan suami saudara terkait percakapan saudara itu? Rekaman dengan siapa? Dengan komunikasi dengan siapa? Dr. Oki yang pada saat itu ada suami saudara. Apabila ada suami saya, karena suami saya melihat saya selalu dijelek-jelekan di media sosial oleh terdakwa, kemudian supaya menjaga-jaga suami saya ini takut. Hanya pada saat itu aja atau ada kejadian lain selalu direkam sama saudara-saudara? Ya, apabila ada yang mencurigakan biasanya kami rekam. Oke, cukup. Ya. Itu poinnya. Kemudian dari fakta saksi selanjutnya kan ada 4 saksi, DRG suaminya, kemudian ada manajernya kalau nggak salah. Kalau manajernya di video sebelumnya tadi bahwa yang ditegaskan oleh Nikita Mirzani kalau dia merasa tertekan, sedang sakit gitu ya, terguncang, kenapa bisa live gitu ya. Jawabannya tidak selalu live kok, tidak setiap hari. Terus Nikita nanya balik nih gitu, maksudnya terus yang live setiap hari itu siapa gitu, kembarannya gitu. Dia jawabnya bukan gitu. Nah, fakta selanjutnya untuk saksi keempat ya gitu, itu ada asisten dari DRG dan suaminya atau drivernya ya gitu. Kita coba lihat. Anda tidak boleh mewakili pertanyaan saya. Yang bilang jadi Sebentar dulu, saya cuma simpel. Kenapa Anda bingung dengan pertanyaan saya? Anda ketemu Nikita tidak? yang saya temukan Ismail Marzuki yang mewakili kita. Anda ketemu Nikita Mirzani tidak? Coba ya. Orang pertanyaan gampang. Saksi ya, kita ingatkan dijawab yang ditanya saja. Nanti kita yang menyimpulkan kok. Ya, Mas menyimpulkan, penuntut umum menyimpulkan, penasihat hukum juga menyimpulkannya. Silakan dijawab yang ditanya. Ya. Anda ketemu Nikita? Tidak. Itu bagus, nggak usah muter-muter, gampang. Ya, cukup berbelit-belit memang ya ketika itu gitu. Ya, gitu loh. Agak kompak ya keempat ya. Ketika di awal-awal itu begitu lantang gitu ya, ketika memberikan keterangan gitu ya, ketika ditanya oleh JPU, namun endingnya
Ketika ditanyakan oleh pihak rivalnya atau kuasa hukum, bahkan Nikita sendiri, Nikita Mirzani sendiri, itu kok madam lempem semua gitu, nggak selantang di awal-awal gitu loh. Silahkan simpulkan sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.